Sebab yang dia lakukan di dalam sholat adalah doa dan komunikasi. Diawali dengan takbir Allahu Akbar. Dia akan merasakan bahwa dia kecil. Ya, kita ini merasakan bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Tapi dalam sholat yang kita rasakan tidak bisa apa-apa itu tidak ada. Maksudnya hanya sebatas Allahu Akbar baik kita ingat sama Allah. Habis itu kita pikiran kemana-mana. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha besar dan kita adalah yang sangat kecil. Sangat kecil kita itu masih belum mampu kita fahami diri kita sendiri. Tidak jarang ketika sholat tahu-tahu sudah rakaat keempat, lupa. Tahu-tahu sudah rakaat keempat. Masih mending kalau sudah tahu rakaat keempat. Antara rakaat kedua sama rakaat ketiga kan kadang-kadang lupa. 2 apa 3? Oh iya, maghrib ini 3. Nangko kita sholat asar. Nah, ayuhal hadirun al-kiram, jadi untuk bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan semacam jaminan. Ya, kalau kita sudah bisa bertawakal secara total itu Allah jamin. Di dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah sendiri yang mencukupinya. Allah sendiri ya, ini bahasanya Allah sendiri. Kan komunikasi kita itu manusia sama Allah. Ini minta namanya. Ketika manusia berharap kepada Allah dalam doa, itu manusia yang minta. Tapi ketika Allah yang menegaskan, itu Allah yang memberikan. Fahuwa hasbuhu, itu Allah itu ngomong, Allah sendiri yang akan menyukupkannya. Kamu tidak usah minta lagi, aku yang menunjuk. Nah, kira-kira cak itu. Kita punya anak, kalau dia minta, kadang-kadang kita berpikir, dia minta duit buat beli macam-macam, buat beli rumah, buat beli motor, apa beli mobil. Kita berpikir, dia ini minta duit sekian. Berarti waktu dia minta itu, dia berharap kita ngenjuk. Tapi waktu kita nak ngenjuk, masih kita berpikir, berapa nak ngenjuk, kapan nak ngenjuk. Tapi ketika yang ngomong itu kita, pokoknya kaget ibu njuk, kita sudah menjamin, ya, kita sudah menjamin. Nah, waktu kita sudah ngomong kita agak ngenjuk, anak tadi sudah yakin, dia sudah tenang hatinya. Wa may yatawakkal 'alallah, siapa yang sudah bertawakal 'alallah, fahuwa hasbuhu, Allah yang nyukupi dia. Jadi Allah sendiri yang akan mengatakan, dosa anda minta lagi aku njuk. Kira-kira macam itu. Nah, ayuhal hadirun al-kiram, jadi intinya adalah ketika kita mengalami apapun, dalam urusan apapun, tawakal itu artinya bukan kita tidak berusaha, bukan. Tapi kita meminta kepada Allah, usaha ini direwangi. Ya, usaha ini direwangi, dibantu, dikuatkan lagi oleh Allah, dipermudah oleh Allah, diatur oleh Allah. Tapi kita tetap berusaha. Waktu pergi keluar rumah ke tempat, kita keluar rumah berjalan, ini usaha. Tidak mungkin di rumah tahu-tahu nyampe ke tempat, itu tidak mungkin. Harus ada usaha. Nah, selama kita berusaha, maka kita mewakilkan usaha tadi supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kaitan antara tawakal dengan keyakinan. Ada kaitan tawakal dengan merasa dijaga atau muraqabah sama Allah. Ada kaitan antara tawakal dengan yakin, iman, sabar dan sebagainya.
Dengan kata lain, ayuhal hadirun al-kiram, di dalam Al-Quran Allah menegaskan satu ayat, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, dan kepada Allah maka tawakallah kalian kalau kalian memang beriman. Jadi faktor keimanan dengan tawakal itu kuat. Semakin kita iman kepada Allah, semakin kuat tawakal. Semakin kita bertawakal kepada Allah, menunjukkan keimanan kita semakin kuat. Nah, yang kita bicarakan iman tadi bisa berkurang, bisa bertambah, menunjukkan tawakal juga bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, artinya kalau ada masalah, kalau ada keperluan, kalau ada apapun, tawakal itu mengharuskan kita melihat bahwasanya usaha manusia wajib, tapi dalam usaha kita berharap dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betul kalau kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sudah kita tawakal, kita mengakui Allah yang akan menolong. Seperti itu ya. Sudah kita tawakal, kita mengakui Allah yang terbaik. Terbaiknya Allah, kita minta Allah itu yang bisa menolong kita. Makanya ayuhal hadirun al-kiram, tawakal artinya adalah pokok di dalam tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, supaya kita bertawakal, salah satu jalan adalah kita terus beribadah, kita terus berzikir, kita terus baca Quran, kita terus melihat segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ibu-ibu ya, insyaallah apa yang sudah bisa kita sampaikan pada hari ini nanti kita perdalam kembali. Kesimpulannya adalah dalam segala urusan, ya, dalam segala urusan kita perlu perlu ketenangan, ya, tomakninah. Kita perlu tenang. Tenang itu bisa membuat kita tidak stres, ya. Tenang itu bisa membuat kita tidak stres. Tidak stres itu artinya tidak diganggu setan. Tidak stres itu tidak diganggu setan. Diganggu setan itu artinya kita diunjuk pikiran macam-macam. Yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu selalu membuat was-was dalam pikiran manusia. Oh, kaget mak inilah, kaget cak itulah, kaget cak itulah. Nah, itu bisa dilawan dengan tawakal. Tapi untuk bertawakal kita harus pasrah total hanya kepada Allah, dan itu bisa dilakukan kalau kita selalu memandang segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan ayuhal hadirun, kita berharap kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita harus berusaha, ya, berusaha untuk tetap sehat. Dalam kondisi seperti ini kita syariatnya berlaku sebagaimana yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian kita memenuhi kebutuhan jasmaniah kita di samping memenuhi kebutuhan rohaniah kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan segala hal yang kita perlukan. Amin ya rabbal alamin. Ibu ada pertanyaan? Silahkan kalau ada. Ya. Silahkan. Nah, dengan misalnya usaha kita sudah berusaha
Iya. 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 Salah satu yang mempengaruhi hidup manusia itu adalah kesepakatan antara sesama manusia. Jadi uruf namanya. Apa yang sudah disepakati itu kadang-kadang tidak semuanya salah, gitu ya. Misalnya karena pandemi ini tidak boleh rapat-rapat, renggang-renggang. Kadang-kadang kita membenturkannya dengan aturan, ya, dengan aturan. Aturan itu namanya fikih. Oh, tidak boleh dalam fikih kalau sholat renggang-renggang itu tidak sah. Itu fikih, gitu ya. Itu fikih. Dalam kondisi yang normal. Dalam kondisi yang normal, sholat berjamaah memang harus dekat. Dalam kondisi yang tidak normal, sesuai dengan kebutuhan, kesepakatan, dan sesuai dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat, diperbolehkan untuk tidak renggang, untuk tidak rapat, gitu ya. Diperbolehkan tidak rapat. Sebab di dalam agama ada satu prinsip yang harus dipahami. Prinsip itu namanya maqasidus syariah. Tujuan diberlakukannya hukum. Ya, tujuan hukum itu apa? Tujuan sebuah peraturan itu apa? Salah satu yang paling penting adalah tujuan itu adalah menjaga kehidupan manusia. Menjaga kehidupan manusia itu tujuan. Maksudnya kita kan dalam hidup bertransaksi sama orang. Jual beli, pinjam meminjam, hutang dan sebagainya. Apa tujuan diatur masalah itu? Supaya manusia bertahan dalam hidupnya. Kalau udah kasih duit, kita nak minjem, ada ayat misalnya, ada hadis, haram minjem duit, saro. Harus nyari duit, tidak boleh minjem, tidak boleh ngutang, saro gitu. Kenapa? Karena itu tidak mungkin di dalam syariat. Syariat Islam itu tidak akan membuat hidup manusia menjadi susah. Itu enggak mungkin. Syariat Islam tidak mungkin membuat hidup manusia menjadi susah. Sebab tujuan diberlakukannya syariat supaya hidup manusia itu terjamin. Aman, damai, sehat, itu semuanya. Nah, masa pandemi sekarang, mengapa tidak boleh rapat? Karena ada kejadian. Kejadiannya ditakutkan, seperti itu ya, ditakutkan akan menyebabkan tertular. Nah, tapi itu ditakutkan, artinya ada kondisi kalau sudah tidak ada lagi yang ditakutkan, boleh. Misalnya, kalau kita tinggal di dusun kan kadang-kadang kita tak kasih cerita corona di dusun. Kita lebaran kemarin nih, tak lebaran di dusun, lebaran. Pasar di dusun tuh rame, ngapa? Karena di sana memang tak kate penyakitnya. Di sana boleh tak rapat-rapat? Harus. Di sana boleh tak renggang? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena di situ kondisinya tidak masih bisa. Nah, kalau di kota mungkin tidak. Jadi dengan kata lain, Ibu sekalian, harus kita pahami syariat Islam itu salah satu tujuannya adalah menjaga kehidupan manusia. Ngapa kita nyari duit yang halal? Sebab itu bisa membawa kebaikan. Maling itu kan tidak boleh karena membuat keburukan orang lain, merugikan orang lain. Mencuri itu tidak boleh karena membuat orang lain menjadi terzalimi. Makanya mencari rezeki harus cari yang benar sesuai dengan aturan. Nah, untuk tawakal dalam kondisi sekarang memang harus dilakukan sesuai dengan kadar kesanggupan kita. Kita nih Bu, pakai masker ini mungkin sudah capek.
Tidak keciren lagi kalau kita naik motor, mau di mobil apa-apa naik masker. Di pasar beda keciren, sama lah. Tapi harus pakai ini. Kenapa? Sebab ini dengan pakai ini orang lain akan menjadi aman. Kita juga menjadi aman. Nah kalau di rumah di bilik dosa dipakai, apalagi nak tidur pakai ini, gila juga kan? Kalau tidur pakai ini tidak mungkin. Nah dengan kata lain ada batas bagaimana masalah itu bisa selesai. Seperti itu ya. Tawakal, pakai ini tawakal, tapi syariat. Hah? Dianggap orang tidak tawakal. Kalau dianggap orang tidak tawakal salah. Sebab ketika kita menyeberang jalan, ya, kita lihat kanan kiri dulu kan. Artinya ketika kita menyeberang harus dengan ilmu. Kita tahu ada mobil kaget jalan, mobil kan jalan ngebut, kita tidak nyingok, kan berarti kita tidak mengetahui, gitu kan. Tapi kalau kita sudah nyingok ada mobil, nah tawakal itu tergantung kemampuan kita memahami. Memang banyak orang yang berpikir terlalu tidak melihat tujuan daripada syariat Islam. Yang dia jengok cuma satu baik, fikihnya baik. Dia tidak jengok akhlaknya, dia tidak jengok latar belakangnya, dia tidak lihat tujuannya. Nah, syariat Islam itu harus bisa melihat segala hal. Apa tujuan pakai masker? Itu harus dilihat. Sebab tujuan itu bisa menjadi niat seseorang. Apa tujuan kita di rumah isoman? Supaya orang lain tidak kena. Kalau dia tawakal baik orang lain kena, keluar kemana-mana ke pasar, padahal dia terindikasi. Jadi ada tenggang rasa, ya, ada tenggang rasa. Nah, memaksa supaya orang ngerti kita, itu tidak bagus, tidak boleh. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, Bu. Jadi kalau melihat anak-anak sekarang yang cenderung rasional ya, cenderung rasional. Sebenarnya dalam agama Islam rasional itu, rasio ya, itu dianjurkan. Kalimat afala ta'qilun, ya. Apakah kamu mikir? Tidak. Itu mengatakan, menunjukkan bahwa orang itu harus berpikir secara rasional. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kamu lihat enggak macam mana onta itu diciptakan Allah? Jadi kita disuruh berpikir. Iqra itu disuruh membaca. Nah, di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis
kehidupan manusia itu bukan hanya kehidupan akal saja, tapi ada sisi atau ada dimensi batiniah. Dimensi batiniah itu dimensi yang bisa membuat manusia itu menjadi berarti dalam hidupnya. Seperti itu. Nah, tawakal, ada satu kejadian. Ada satu sahabat yang datang membawa onta. Kemudian onta itu dilepas dan kemudian dia bertawakal. Ditanya sama Nabi, "Kamu kesini naik apa?" "Naik onta." "Mana ontamu?" "Aku sudah taruh di sana, aku tawakal." "Diikat tak ontanya?" "Tidak." Kata Nabi apa? Ikat dulu ontanya, kemudian tawakal. Jadi mengikat onta itu kan berasio, memikirkan secara rasional. Supaya tidak lari diikat. Jadi ada sebab, ada akibat. Kita membuat ikatan supaya onta ini tidak lari, itu sebab. Nah, onta tidak lari itu akibat setelah kita mengikatnya. Ini rasional, ini rasional. Nah, tawakal hanya bisa dilakukan setelah kita memahami proses sebab akibat. Kita pakai ini kemana-mana, setelah kita pakai ini kita tawakal. Ya, ini bisa menjadi rasional. Rasio memang pakai ini kita ngomong orang lain tidak kena. Ada bau, kita pakai masker, kita tidak kena banyak. Kira-kira macam itulah. Nah, anak-anak muda sekarang yang terlalu berpikir rasional itu memang dikarenakan aspek batiniahnya masih kurang dominan. Seperti itu. Mengapa? Nah, pertanyaannya kan mengapa? Karena memang mereka tidak terbiasa dengan kehidupan batiniah. Mereka belum mengalami banyak pengalaman hidup. Kita ini kalau sudah tua, istilahnya ya, kalau sudah tua, nak kondangan lagi lesu. Ya, nak kondangan ngapa nak kondangan lesu? Sudah macam itu baik. Ujung-ujungnya kaget ngomongi wong, ujung-ujungnya kaget ada perasaan kita tidak galak lagi. Lemaklah di rumah, nengok budak, nengok cucung, kira-kira saya itu. Apalagi kalau diajak liburan sama anak, sudahlah lah, lesu dia, lemaklah di rumah, ngurusi rumah, nyapu di dapur, itu kan nikmat. Dan nikmat itu tidak rasional. Tidak rasional kan? Pikiran anak kita, ngapa bu dah galak pindah dari rumah? Rumah ibu ni kecil, rumah kami besar. Tak? Ngapa udah galak pindah? Karena kita sudah menemukan ketenangan batiniah tadi di dalam rumah. Kalau dipikir secara rasional, rumah mewah pasti enak. Tapi kita tidak ada berpikir ke situ. Ngapa? Karena kita sudah tahu pengalaman. Nah, anak-anak, orang remaja, pemuda, orang-orang yang masih belum cukup umurnya, masih belum matang, dia belum memahami pengalaman-pengalaman itu. Dia masih melihat sebab akibat. Kalau pergi ke restoran mahal, lemak. Kalau pergi ke hotel yang bagus, lemak. Masih berpikir yang apa istilahnya ya? Masih berpikir secara hedonis. Mau enaknya aja. Bukan mau tenang tapi mau enak. Karena ujung-ujungnya kalau sudah tidur di hotel balik bayar. Mahal bayarnya. Tapi kalau misalnya kita cuma di rumah, tidak ngeluar ke duit, lemak di rumah, makan pacak, selunjuran pacak, macam-macam pacak. Nah, dalam kondisi pandemi sekarang, memberikan pemahaman bahwa, gitu ya, bahwa menjaga kesehatan itu adalah syariat. Menjaga kesehatan itu syariat. Nabi menganjurkan kita supaya sehat terus. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih bagus daripada mukmin yang tidak kuat. Ngapa kuat? Dengan badan kuat, sehat, dia bisa nyari nafkah.
Dengan badan sehat dia bisa ngurusi orang lain. Kalau kita badan tidak sehat, nak ngajak anak sekolah lagi tak baca. Masa dititipi sama tukang gojek misalnya, anturkan anak aku, ngapa lagi tak lihat badan. Tak lama kan nyinggung anak kita naik gojek sekolah tu, lucung kita gojek sekolah diantarin uang. Kalau pacak kita yang ngurusinya. Nah, wong tua kita zaman dulu minta sehat supaya pacak ngurusin anak-anak. Itu wong tua zaman dulu. Mudah-mudahan aku pacak sehat. Ngapa? Iya nah, cucung aku si kok itu belum besar, belum kuliah. Atau biasanya kita ngomong, ya Allah jangan sampai kita meninggal sementara anak-anak kita masih kecil. Kita kalau pacak kan istilahnya tuh berharap sama Allah kita yang sehat, panjang umur. Pacak nyingok anak kita pengantin. Pacak nyingok anak kita punya cucung. Ngendong cucung itu kan bukan lumrah, memang kebutuhan apa? Kebutuhan kebutuhan rohani ya. Tenang seperti itu. Ya, seperti itu Bu ya. Jadi kesimpulannya bersyariat itu penting. Tapi berhakikat akan melengkapi kepentingan kita tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab wa amanan minal 'adzab. Allahumma ya hafiz ya kafi ya muhit ihfazna minal bala wal waba ihfazna min maradi corona. Allahumma ihfazna wa jami'ana wa ahlana wa usratana wa auladana wa ummahatana wa aba'ana wa ikhwanana wa ashabana wa jami'al muslimin wal muslimat wal nasi ajma'in. Allahumma ya syafi ya kafi ishfina shifaan ajilan shifaan la yughadiru bihi saqaman wa la ilaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ta'ala. Sebab